Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Alicia Syafitri dari kelas 10 AKL 1. Saya di sini ingin membawakan remedial IPAS yang disuruh untuk membuat 5 contoh soal tentang dari energi kinetik, potensial, ataupun daya. Nah, di soal yang pertama ini ada soal energi kinetik, yaitu contoh soalnya energi kinetik yang dimiliki benda bermassa 10 kg dan bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per second. Nah, di sini kita bisa tahu, kita bisa cari dulu yang diketahuinya itu ada apa aja, yaitu ada massanya 10 kg dan ada kecepatan yaitu V. V-nya 2 meter per second. Nah, di sini yang ditanyakan energi kinetik, berarti kita tulis ditanyakannya Eka. Terus kita tinggal jawab ya guys. Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, kita tinggal masukin angka-angkanya nih ke dalam rumusnya. 1/2 M-nya 10 kg dikali V kuadrat. V-nya 2 meter per second. M per second. Nah, di sini kita langsung dijumlahin aja ya. Kayak 2 kali 2 itu kan berarti 4. Berarti di sini 4 meter kuadrat per second kuadrat sama 10 kilo. 10 kilo dibagi 2 itu kan 5. Berarti 5 kilo dikali 4 meter kuadrat per second kuadrat. Hasilnya Eka sama dengan 5 dikali 4 20 kilometer kuadrat per second kuadrat atau 20 joule. Oke, buat soal yang kedua, di sini ada soal energi potensial, yaitu soalnya sebuah alat make up bermassa 1 kg berada di atas meja setinggi 0,8 meter. Alat make up tersebut memiliki energi potensial sebesar berapa joule, dan di sini diketahui gravitasinya ada 10 meter per second kuadrat. Nah, kita tulis dulu ya diketahuinya. Yang pertama ada massanya. Massanya ada 1 kg. Terus ada tingginya ya. Tingginya itu berarti di sini H sama dengan 0,8 meter. Nah, habis itu di sini Anda diketahui G-nya, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita tinggal dilihat yang ditanyain itu apa, yaitu energi potensial, berarti EP. Terus kita tinggal masukin rumusnya ya guys. EP sama dengan M dikali G dikali H.
kita tinggal masukin angka yang udah kita diketahui tadi ke dalam rumusnya. M 1 kilo, M-nya 1 kilo. Terus gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Terus H-nya ada 0,8 meter. Habis itu kita cari dulu ya. Sepuluh dikali 1, 10. 10 dikali 0,8, itu hasilnya 8. Berarti kita tulisnya 8 kilo M kuadrat per second kuadrat atau 8 joule. Untuk soal yang nomor 3 itu masih ke energi potensial. Nah, contoh soalnya, sebuah lukisan tergantung di dinding dengan ketinggian 4 meter. Jika massa lukisan tersebut 200 dekagram, dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, maka energi potensial yang dimiliki oleh lukisan tersebut adalah. Nah, di sini kita bisa cari tahu dulu nih yang diketahuinya ada apanya, yaitu yang pertama ada ketinggiannya atau H. H-nya ada 4 meter. Kemudian massanya atau M sama dengan 200 dekagram. Habis itu ada gravitasinya. Gravitasinya itu sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita cari tahu dulu kalau M itu kan biasanya makainya kilogram satuannya. Nah, karena di sini masih dekagram, berarti kita harus mengubahnya dulu. Nah, 200 dekagram itu sama dengan 200 dibagi 100. Karena dari dekagram ke kilogram itu kita turun 2. Berarti hasilnya 2 kilogram. Nah, dari yang kita ketahui, kan biasanya kalau massa itu satuannya kilogram. Nah, tapi di sini massanya masih satuannya yaitu dekagram. Berarti kita harus mengubah dulu dari dekagram ke kilogram. Nah, 200 dekagram itu ke kilogram kan berarti naik 2. Kalau naik itu berarti dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2 kilogram. Nah, di sini kita tinggal cari tahu yang ditanyain tadi, yaitu ada energi potensial EP sama dengan, terus kita tinggal jawab dan masukin rumusnya kayak tadi. EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, kita tinggal masukin angkanya aja nih ke dalam rumusnya. EP sama dengan massanya 2 kilo dikali G-nya 10 meter per second kuadrat, terus dikali H-nya itu ada 4 meter. Nah, di sini kita langsung aja ya cara ngejumlahinnya. 10 dikali 2 itu kan 20. Terus
20 dikali 4 aja langsung, berarti 10 tadi kan 10 dikali 2 20. Nah abis itu 20 dikaliin sama 4 berarti 80 kilometer kuadrat per second kuadrat atau 80 joule. Nah sekarang untuk soal yang nomor 4 itu kita udah beda lagi, bukan energi potensial tapi kita udah masuk ke udah masuk ke daya. Di sini contoh soalnya, sebuah mesin melakukan usaha sebesar 6.000 joule dalam waktu 2 menit. Hitunglah daya yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Di sini kita cari dulu ya, diketahuinya itu ada usahanya 6.000 joule, berarti W sama dengan 6.000 joule. Habis itu ada dalam waktu 2 menit, berarti T-nya 2 menit. Nah, kan harusnya kalau di waktu ini kan kita biasanya makanya second ya. Tapi karena di sini satuannya masih menit, berarti otomatis kita ubah dulu. Jadi 2 menit sama dengan 1 menit itu kan 60 detik. Berarti kalau 2 menit berarti kita bisa nyatakan dengan 2 dikali 60 atau sama dengan 120 second. Nah, di sini kita tinggal cari tahu yang ditanya itu tadi ada daya yang dihasilkan. Daya berarti P-nya berarti P sama dengan kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya itu P sama dengan W per T. Terus di sini kita tinggal masukin angkanya ke dalam rumus yang udah kita tulis. Berarti P sama dengan W-nya 6.000 joule per T, waktunya itu berarti kan 120 second. Berarti ini sama dengan P sama dengan nah, di sini kita tinggal ngejumlahinnya aja, berarti P sama dengan 6.000 dibagi 120. Kita hapus aja dulu nih, nolnya 1 sama ini 1. Berarti tinggal 600 dibagi 12. 600 dibagi 12 itu 50. Kalau joule itu kan berarti masih satuannya masih bisa jadi ini kan kilogram m kuadrat per second kuadrat. Jadi kita ubah jadi 50 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Terus di sini tadi kan tinggal S ya, berarti tinggal per S, tinggal per second. Nah, di sini P sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat, terus per S per second itu kan dia berarti nanti hasil satuannya jadinya watt. Berarti di sini tinggal 50 watt. Jadi hasil
daya dari usaha 6000 joule dalam waktu 2 menit itu hasilnya adalah 50 watt. Untuk soal berikutnya itu dia masih masuk ke dalam daya, yaitu ada contoh soalnya. Sebuah alat melakukan usaha sebesar 500.000 joule dalam waktu 5 detik. Jika alat tersebut bekerja terus-menerus, berapakah besar daya yang dihasilkan dalam watt? Nah, kita bisa cari tahu diketahuinya dulu ada apa aja. Di sini ada usahanya sebesar 15.000 joule. Berarti W-nya itu 15.000 joule. Terus ada T-nya yaitu 5 second. Nah, di sini kita langsung aja yang diketahuinya berarti daya P sama dengan yang ditanyanya P, berarti kita tinggal langsung jawab aja. P sama dengan masukin rumusnya yaitu W per T. Habis itu P sama dengan kita masukin angka-angkanya ya dalam rumus yang sudah kita tulis ini. W per T yaitu W-nya itu 15.000 joule, T-nya itu 5 second. Dan di sini P sama dengan 15.000 dibagi 5. Berarti 15.000 dibagi 5 itu kan 3.000 ya. 3.000. Kalau joule tadi kan kayak yang soal di nomor 4, joule itu masih satuannya masih sama kayak kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kita ubah aja ke situ ya. Berarti 3.000 kilo per 30.000 kilo meter kuadrat per second kuadrat. Habis itu tadi kan udah habis kan secondnya, T-nya. Berarti ini dia jadinya per second. Nah, seperti kayak di atas yang kilogram meter kuadrat per second kuadrat per second itu dia satuannya masih bisa dikaitkan sama watt. Berarti di sini hasilnya yaitu 3.000 watt. Jadi daya yang dihasilkan dari sebuah alat yang usahanya 15.000 joule dalam waktu 5 detik itu hasilnya 3.000 watt.